izinkan sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Dan nanti telah tiba waktu, percaya kebolehan kalau izinkan sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Dan nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasamu memberikan Tuhan pasti yang terbaik. Kalau ada aku lagi mengerti, lewati cobaan ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari yang berkata kalau izinkan sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Dan nanti telah tiba waktu, ku percaya sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanmu. Dan nanti telah tiba waktu, ku percaya aku memberikan Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang aku lagi mengerti, lewati cobaan ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang aku lagi mengerti, lewati cobaan ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang kamu lagi mengerti, lewati cobaan ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kalau kadang aku lagi mengerti, lewati cobaan ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya. Terima kasih.
Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Sungguh luar biasa ya Tuhan, waktu-Mu terbaik untuk kami ya Bapa. Waktu-waktu yang Kau berikan ya Tuhan, indah bagi kami, berkat bagi kami. Ajar kami menantikan dan terus menantikan ya Bapa dengan sabar karena berkat setiap waktu ada pada kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa tempat ini ya Bapa, Kau memberkati gereja di Maranatha ini ya Tuhan. Dan Kau memberkati ya Tuhan dengan penuhan jiwa-jiwa dari timur, dari barat, dari utara, dari selatan. Hadir tempat ini ya Bapa, hadir beribadah tempat ini ya Tuhan. Penuhi rumah ibadah ini Tuhan dengan jiwa-jiwa yang mencari Tuhan, yang mencari Tuhan, yang mencari Tuhan ya Tuhan. Engkau berkati tim pelayanan tempat ini, Bapak Saribu dan Ibu ya Tuhan. Demikian juga Pak Marta dan Ibu, anak-anak ya Tuhan. Pengajap-pengajap Yuli dan seluruhnya ya Bapak, jemaat di tempat ini ya Tuhan. Untuk bersatu hati terus berdoa, merendahkan diri, mencari wajah Tuhan ya Tuhan. Dan Engkau ya Bapa akan menarik suku-suku bangsa, jiwa-jiwa untuk memenuhi tempat ini ya Tuhan. Terima kasih. Berkati semua keamanan lingkungan, semua kami serahkan di tangan-Mu ya Bapa, cover dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan. Malaikat berjaga-jaga atas umat-Mu, gereja-Mu tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu. Kami membuka hati, jiwa dan pikiran kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa bersyukur yang kita semua katakan. Amin. Silakan duduk di nama Tuhan. Luar biasa ya. Jadi lagu terakhir betul-betul kesaksian ya. Ya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Dan ini yang terbaik ya. Ya, untuk tahun ini ya sampai berapa lama ya terbaik. Ya sungguh sangat terbaik. Berapa tahun ya Pak? Selamatan di rumah ibadah ya? Berapa tahun ya? Ada 5 tahun. 6 tahun ya. 6 tahun kan? Jadi pas sekali ya. Saudara. 6 tahun dikasih gereja baru ya. Sudah syukuran ini Pak? Sudah syukuran? Oh. Syukuran lah ini ya gitu kan. Ada syukuran. Luar biasa ya. Saya senang sekali loh, senang sekali pada sana. Ya. Tuhan memberkati daripada di ruko nyewa lebih nyaman, indah dan semangat antusias. Kenapa? Karena miliknya Tuhan Yesus sendiri kan gitu. Ya. Saya melayani ke Kalimantan, ke Pramak, ke Japura, ke sore. Ya. Ibadahnya kadang sudah jauh-jauh, kehujanan, kepanasan, sampai di tempat cuma 2 orang, 3 orang. Ya, luar biasa. Jadi kalau sedikit gini bisa nggak perlu makan di rumah makan, langsung mobilnya penuhi makanan aja, habis ibadah langsung makan gitu. Kami pos-pos PI yang kecil-kecil gitu Pak Marta, ya di Rama-Rama, di Pulau Sekilas, ya di Tanam gitu kan. Jadi nggak perlu keluar lagi cari makanan. Karena apa? Karena jemaatnya itu bawa makanan. Mau bawa nasi, mau bawa sayur, mau bawa lauk gitu. Jadi selesai doa berkat dibuka, nah makan di gereja gitu. Asik gitu. Karena masih sedikit ya, masih di bawah 20 orang. Jadi masih bisa terkendali. Tapi kalau udah ratusan nggak bisa terkendali lagi. Ya. Oke, itu hanya ya, pembukaan saja. Ya. Saya semangat sekali, senang Tuhan. Kami juga yang di pos-pos kecil-kecil begini, bahkan lebih separuh dari ini, yang di kebun tanam itu separuh dari ini, ya separuh dari ini. Tapi karena udah milik sendiri ya. Oke, kita buka firman Tuhan kita ambil dari Filipi 2 ya, Filipi 2 ayat 12 sampai 18 ya. Nah, temanya apa? Temanya adalah pribadi yang sehat ya. Pribadi rohani yang sehat. Ya, seperti apa itu? Ya kan gitu kan.
Nah, kita ambil di dalam Filipi 2 ayat 12. Saya akan gabungkan tema khotbah GBI dan tema khotbah Rayon. Yuk sama-sama kita baca ayat 12 sampai 18. 1, 2, 3. Tetaplah kerjakan keselamatanmu. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya, yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah, tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada kurban dan ibadah imanmu, aku bersukacita, dan aku bersukacita dengan kamu sekalian, dan kamu juga harus bersukacita. Demikian, dan bersukacitalah dengan aku. Amin. Bersukacitalah, ya. Ini adalah perintah. Dan bercahaya di ayat berapa, ayat 15 tadi ya. Seperti bintang-bintang. Ini juga perintah, ya. Kenapa kita disuruh bercahaya? Apakah telinga kita bisa bercahaya? Apakah gigi kita yang putih bisa bercahaya? Kan gitu kan. Nah, kita disuruh menjadi teladan, menjadi saksi, menjadi garam, sehingga dunia melihat gereja itu merasa diberkati. Dunia melihat kita, tetangga melihat kita, saudara melihat kita merasa diberkati. Dan tentunya harus ada yang kita kerjakan. Setuju? Harus ada yang kita kerjakan. Gak cukup hanya berdoa dan gak cukup hanya bicara. Ya, harus ada yang kita kerjakan. Makanya di ayat 12 tadi, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Ya, baik tidak ada gembala maupun ada gembala, kerjakan. Baik ada gembala pun atau tidak, kerjakan. Baik tidak ada Pak Gede maupun ada Pak Gede, kerjakan. Amin. Ya. Karena apa? Karena ada Tuhan di dalam hatimu. Karena ada roh Tuhan di dalam diri kita. Itulah yang membuat kita bergerak. Untuk apa? Untuk maju. Selalu manise. Manise, manise. Kan gitu kan? Manise melayani Tuhan. Ya. Wah, saya melihat banyak orang melayani Tuhan dengan luar biasa semangatnya, kehujanan, penderitaan, ya kadang fasilitasnya nggak mendukung, tempatnya nggak mendukung, tapi semangatnya, sukacitanya luar biasa. Itu kalau nggak roh Tuhan, aduh nggak mau lah. Kalau nggak roh Tuhan yang udah nggak ada gaji lagi, ya nggak mau lah, nggak mau ya. Tapi karena roh Tuhan yang di dalam hatinya itu, dia mengajar jiwa-jiwa, dia ketemu jemaat, dia khotbahin jemaat, dia mendoakan jemaat supaya sembuh, supaya pulih, supaya sehat. Itu sukacitanya tersendiri. Amin. Waktu saya mau nostalgia di tempat ini, merintis di daerah ini, waktu itu belum diaspal itu jalan Tuban itu, tahun 2000 sampai 2004 saya getol ke sini. Saya doa keliling ke sini terus, ya, ke sini terus. Belum ke Garuda Sakti, ya. Garuda Sakti itu saya masuk situ 2005, ya. 2000 sampai 2004 saya ke sini terus. Doa keliling. Saya ada di sini ada 3 pool, ya. Di dekat gereja Katolik, masuk ada perumahan karya-karya perumahan apa, saya lupa itu. Ya, masuk ke dalam itu ada 1 pool, saudara.
Di Toa Karya ada satu pool, saudara. Terus di di jembatan itu lupa saya, ya jembatan itu Teluk Dalam, Teluk Dalam, Kampung Dalam, Kampung Dalam. Ada satu pool. Jadi ada tiga kami, ada tiga pool. Terus isi, terus ini. Ya akhirnya Tuhan kasih di Loci. Terus berkembang, saudara. Barusan masuk ke Garuda Sakti. Garuda Sakti dikasih satu jiwa. Orang kita nih ya saudara. Terus salayani. Setiap orang mereka banyak yang meninggal, nggak ada yang kuburkan, saudara. Kuburkan. Karena pendetanya, gembalanya nggak ada yang mau. Karena apa? Karena bukan jemaatku kok. Bukan jemaatku kok. Dah saya kuburkan, saudara. Saya kuburkan. Ya. Gara-gara saya sering menguburkan orang-orang yang tidak punya pendeta, yang punya gembala, mereka akhirnya mendekat sama saya. Pak, buka ibadah aja lah Pak. Ayo buka ibadah. Di rumah, ya, dilemparin. Jadi pindah ke Mona Hotel, terus ke Bubble Cash, terus ke Armata Puri, ya, diusir, terus ke Emma Hotel, terus sampai 7 kali. Ya, akhirnya apa yang terjadi, saudara? Harus bangun, gitu kira-kira. Gak ada duit, tapi punya iman, harus bangun. Panjang ceritanya kalau saya ceritakan, saudara. Ya bisa 2 jam kalau saya cerita GSG, saudara. Nah, itu nostalgia. Dan puji Tuhan, saudara. Hari ini saya bahagia, bangga ada gereja tempat ini. Nampak di sana tadi, wah luar biasa. Kita lanjutkan. Inilah bukti kalau kita setia mengerjakan. Coba, di rumah terus, mau bangun gereja nggak ada duit, udahlah tutup saja. Coba, merger, tahu merger? Pakai outlet aja, gabung ke sana. Ya, saudara, Tuhan nggak kasih gereja ini kalau kita nggak setia. Gitu, saudara. Tutup aja kok, kamu nggak bisa mengembalakan, kamu masuk aja ke misi, ya. Saya bilang, walaupun Bapak Rohani bilang tutup, saya akan buka. Saya bilang buka, dan Tuhan kasihlah GBI GSG yang sekarang sudah 200 jiwa setiap hari minggu ibadah. Nah, ini bukti adalah ketekunan mengerjakan dari Filipi 2 ayat 12 sampai 18 tadi. Ya. Tidak hanya kita punya angan-angan terus tidak mengerjakan. Amin. Terus selanjutnya kita kerjakan apa? Ini penting supaya kita diberkati. Kita buka Mazmur 133. Ya, Mazmur 133. Ayat 1 sampai 3 sudah ketemu? Amin. Yuk, santai saja kita bacanya. Persaudaraan yang rukun. Kita baca. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya sama-sama apabila saudara-saudara diam bersama dengan utuh. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh apa? Ke janggut Harun, dan ke leher jubahnya seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung Sion, sebab di sanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Di mana? Di mana berkat itu diperintahkan? Di mana berkat itu diperintahkan? Di tempat orang yang rukun. Katakan di tempat orang yang rukun. Iya, di tempat suami istri yang rukun. Di tempat anak dan orang tua yang rukun. Di tempat gembala dan jemaat yang rukun, bukan demo, ya, bukan sakit hati, ya. Sakit hati boleh, tapi harus cepat-cepat dipulihkan, ya. Nggak boleh lama-lama. Kalau bisa nggak usah sakit hati. Sakit gigi boleh, ya, gitu kan. Nah, ini penting sekali karena kerukunan ini rupanya sumber berkat. Kerukunan ini sumber berkat. Nah, ini kita harus menggalang kerukunan. Selain tadi kita mengerjakan, harus kita kerjakan, mungkin harus doa keliling, bukan, ya, mungkin harus doa malam, mungkin harus komsel, mungkin harus kunjungan, itu tadi yang pertama kan. Yang kedua, kerukunan.
penting sekali. Tuhan memerintahkan berkat yang kelimpahan itu kalau kita rukun. Nah, ini harus dibangun kerukunan ini. Makanya saya, saudara, di tugaskan di Bimetrak ini saya gerilya ya, bagaimana GBI itu rukun ya. GBI itu nomor 2 terbesar, seharusnya sudah ada satu menteri di pemerintahan, sudah ada satu wali kota, sudah ada satu gubernur, dan DPR sudah sangat banyak. Kenapa? Suara banyak, orang dokter cari dokter banyak, insinyur banyak, profesor banyak di GBI. Orang-orang pengusaha banyak, profesional banyak, apalagi pendeta bersambrek-ambrek ribuan pendeta di GBI. Masa nggak ada di duduk di pemerintahan? Kenapa? Karena kerukunan ini harus dibangun. Ketika rukun, rayon yang otonom, apalagi misi, apalagi semua macam-macam ini kerukunan ini harus dibangun. Ketika kerukunan ini dibangun sehingga kompak, maka Tuhan memberkati dari kepala dari kepala ke janggut ke leher otomatis. Nah, bagaimana kita bisa rukun ini ya? Ini yang harus kita bangun. Ya rambut sama hitam, kecuali Pak Berman yang putih. Rambut sama hitam kan gitu kan, hati sama merah kan gitu kan, tapi pikiran tidak ada yang sama. Nah pikiran inilah yang harus disatukan menjadi pikirannya Tuhan. Katakan pikirannya Tuhan. Bukan pikiran Eko Santoso, bukan pikiran Pak Berman, bukan pikiran Pak Yuli, tapi pikirannya Tuhan yang kita taruh di otak kita, di kepala kita ini. Ketika pikiran Tuhan kita taruh di sini, kita bisa berpikir besar, berpikir rukun, kesatuan, berpikir untuk membangun, berpikir untuk positif. Nah, ketika kita berpikirannya Tuhan itu, maka waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kenapa bisa bernyanyi seperti itu? Padahal dijolimi, dianiaya, kan gitu kan? Dipecat, diturunkan, kan gitu kan? Tapi karena ada pikirannya Tuhan, bisa bernyanyi seperti itu. Hatinya bahasa Jawanya legowo. Apa legowo itu ya? Hatinya itu dewasa, besar. Kenapa? Karena lebih ada berkat yang lebih besar yang Tuhan mau kasih. Itu kalau pikirannya Tuhan itu. Tapi kalau kita ngotot di dalam satu tempat, belum tentu ya saudara. Nah ini kita belajar untuk kita memakai pikirannya Tuhan. Amin. Itu yang kedua. Kita baca lagi di dalam Yosua yang ketiga, Yosua 1 ayat 7 sampai 8 ya. Apa yang harus kita kerjakan yang ketiga? Ya. Yang pertama tadi kita harus keliling, baik itu kunjungan, mendoakan, doa keliling. Yang kedua rukun, mengerjakan kerukunan, bagaimana kita mempersatukan semua elemen. Ya. Yang ketiga Yosua 1 ayat 7 dan 8. 1, 2, 3. Hanya kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Hendaklah hati sesuai dengan hukum diperintahkan kepadamu oleh hamba Musa. Janganlah menyimpang ke kanan dan ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan akan beruntung. Siapa yang mau berhasil angkat tangan? Haleluya. Siapa yang beruntung angkat tangan? Haleluya. Coba kalimat ini saudara, berhasil dan beruntung. Kenapa berhasil dan berhasil? Itu ya. Rupanya berhasil dan beruntung itu beda loh. Ya, kalau berhasil ada usaha kita yang harus kita kerjakan. Yang berdoa dapat mujizat, yang belajar dapat kepintaran, dapat juara, yang kerja siang malam kaya, nah gitu kan. Tetapi beruntung beda, saudara. Beruntung beda.
Baru jalan ke sana, nemu apa? Amplop tebal isinya 100 juta gitu kan. Gitu kan. Beruntung itu beda, saudara. Selesai doa, HP-nya kering gitu kan. Pak Eko, aku baru transfer ya 150 juta di rekening Pak Eko. Saudara. Saudara, itu beruntung, saudara. Apalagi kalau orang Jawa itu banyak untungnya, saudara. Sudah jatuh, lecet, saudara, untung, nggak parah. Sudah parah, untung, nggak mati. Gitu kan. Ya, banyak untungnya. Tapi bukan untung seperti itu maksudnya, saudara. Artinya keuntungan-keuntungan yang membuat kita, wow, Tuhan baik. Wow, Tuhan dahsyat. Wow, Tuhan luar biasa. Kenapa? Gak sebanding apa yang kita kerjakan. Maksudnya gitu loh. Gak sebanding apa yang kita doakan. Tapi Tuhan kasih banyak keuntungan untuk kita. Amin. Haleluya. Iya. Juga Tuhan yang belum dapat jodoh, Tuhan berikan aku pasangan hidup yang menguntungkan. Gitu, saudara. Nah, itu yang ketiga, saudara. Dikatakan tadi, kuatkan hatimu, teguhkan hatimu, ya. Nah, itu renungkan firman Tuhan, perkatakan firman Tuhan. Maka engkau akan dibuat berhasil dan beruntung. Kenapa? Karena engkau tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Engkau lurus menjumpai Tuhan. Engkau terus mengerjakan ketaatan dan kesetiaan. Enggak membelot, tidak memberontak. Ya. Yang setuju katakan amin. Amin. Ini ya, yang harus kita kerjakan menjadi pribadi rohani yang sehat. Walaupun dalam keadaan apapun, keliling. Ya, pertama tadi, ya, doa keliling cari jiwa. Yang kedua, apa tadi? Rukun. Yang ketiga, perkatakan firman Tuhan. Selanjutnya, kita buka Yosua. Kok Yosua sih? Yohanes 21. Yohanes 21. Yohanes 21. Berapa ya? Mana Yohanes? Yohanes 21. Yohanes 21 ayat 17 sampai 18. Yuk kita baca. Sudah ketemu? Amin. Yuk, 1, 2, 3. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan dia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. 18. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Nah, perhatikan ya di sini ya, yang keempat ini yang harus kita kerjakan. Sampai 3 kali Eko. Ya. Apakah kamu mengasihi aku Eko? Iya Tuhan. Itu sudah ngomong pakai bahasa Jawa, ya, bahasa Nias, yang mungkin Tuhan Yesus ini nggak bisa juga ini bahasa Jawa, bahasa Nias. Ngomong lagi pakai bahasa Inggris, masih tanya sampai 3 kali. Saudara, nah apa artinya? Ini artinya kalau berulang-ulang ini sangat penting. Sangat penting. Jadi Tuhan itu mau kita harus jadi gembala. Mau nggak mau? Bukan, maksud saya tuh bukan jadi gembala gereja gini. Itu ya, bagus. Maksudnya Tuhan mau itu setiap kita harus mengembalakan. Mengembalakan siapa? Jiwa-jiwa yang terlantar itu. Kita mau mengunjungin, kita mau doakan, kita mau menguatkan, itu namanya mengembalakan.
kita mau mengajar, itu mau mengembalakan. Dan Tuhan tidak ngomong kamu harus mengembalakan 1000. Enggak. Kamu harus mengembalakan 100. Enggak. Kamu harus mengembalakan 1 juta. Enggak. Artinya, walaupun dia cuma 1 ekor, walaupun dia 1 orang, amin, 1 orang pun, kalau itu diajar, dibimbing, diarahkan, apalagi ya, didoakan, makin kaya, makin takut Tuhan, makin rela berkorban, makin dipakai Tuhan jadi pemimpin di pemerintahan, di bangsa ini. Mending 1 orang itu daripada 1000 orang tapi bandel. Ngerti maksudnya? Ya. Tapi yang Tuhan mau bukan jumlahnya. Bukan jumlahnya. Kalau engkau mengasihi aku, tolong dong. Aku posisiku di surga ini membangun tempat bagimu. Sekarang kamu kan ada di dunia. Itu loh ada domba-dombaku. Kamu gembalakan. Amin. Kalau suaminya belum bertobat, istri yang harus mengembalakan suami. Kalau istrinya belum bertobat, suami yang mengembalakan istri. Kalau anak-anak yang belum bertobat, tanggung jawab orang tua dong. Tetangga belum bertobat, tanggung jawab kita loh sebagai tetangga. Halo, amin. Ya. Makanya kenapa kita selalu melihat yang jauh, padahal yang dekat banyak domba-domba terlantar yang belum kita gembalakan. Siapa itu yang dekat itu? Kadang istri kita, kadang suami kita, kadang anak kita. Ya, pengen jadi jemaat. Kenapa? Karena papa sayang banget sama jemaat. Ngomongnya lembut sama jemaat. Pokoknya kayak malaikat kayak sama jemaat. Tapi sama keluarga ngomongnya cetus. Tahu cetus ya? Itu kan? Ngomongnya cetus, kasar, ya, sehingga keluarganya pengen jadi jemaat, enak jadi jemaat. Pecat aja lah aku Pak, jadi keluarga, aku pengen jadi jemaat. Supaya apa? Supaya disayang oleh gembalanya, oleh pendetanya. Nah, saudara, yang dekat ini, maka Tuhan ngomong yang Yerusalem dulu. Kenapa? Banyak anak pendeta murtad, banyak, udah besar gerejanya, murtad juga. Banyak, saudara. Banyak sekali. Bagaimana dengan keluarga-keluarga yang agak jauh? Artinya keluarga jauh, mungkin paman, ipar, mertua, begitu. Apakah mereka kita gembalakan atau kita cuek saja? Saudara. Jadi kita ini sebagai orang jadi gembala itu banyak kita gembalakan. Tetangga kita, keluarga kita, jemaat. Nah itu makin besar RT, makin besar lagi 1 kelurahan, makin besar lagi kalau mampu Rio. Loh kalau udah makin besar berarti kita harus membangun jaringan. Kita harus pakai alat, teknologi, FB, YouTube. Bagaimana khotbah kita, pelayanan kita, ajaran kita didengar, dilihat, dibaca ya oleh orang sehingga mereka bisa ngasih like yang bagus, jempol yang bagus. Kan gitu kan? Itu mengembalakan yang lebih luas. Siap mengembalakan, amin. Waduh, saya cemburu sekali, betul-betul cemburu. Saya menemukan pegawai baru di Pak. Masa cuman 1 hari dalam 1 minggu dia istirahatnya, ngalahin pendeta, ngalahin full timer, ngalahin apalagi pengerja inti. Kadang pengerja inti aja nggak ada 1 full pun nggak ada. Wah, ini hampir di mana-mana digembalakannya. Kalikan aja saudara, kalau Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu 6 kali 10 orang aja lah 1. Sudah 60. Dah. Luar biasa. Tapi maksud saya ini dia pakai pikirannya Tuhan. Hidup ini adalah sementara. Harus jadi berkat.
Tapi kalau pakai pikiran kita, untuk apa aku konselkan minyakku aku nyari. Persembahannya nanti dikirim ke gereja. Aku nggak ada gaji. Coba kalau kita berpikir manusia loh. Nanti maksud saya, kalau kita berpikir manusia loh, siapa yang untung di sini? Gitu ya. Siapa yang untung di sini? Tapi karena dia berpikiran Tuhan, dia mengerjakan karena mengasihi Tuhan. Amin. Dia karena mengasihi Tuhan. Dan dia tahu pasti Tuhan yang akan memberkati dia. Yang setuju katakan amin. Ayo kita mengembala. Subang ini masih luas, masih banyak. Ya. Waktu itu tahun 2000 itu saya survei itu 500 yang Kristen di sini. Tahun 2000. Nah, kalau sekarang mungkin 1000 udah lebih. Jadi HKBP sama ini mana cukup lagi. Artinya apa? Masih banyak mereka hari Minggu yang tidak ke gereja. Di kedai tua, di warung, di jalanan, di tempat kolam ikan, mancing, dodos. Tapi ketika mereka ketemu dengan kita datangin, kita cari, kita gembalakan, kita ajak bersama-sama setiap hari Minggu, apapun yang terjadi tetap datang ke gereja. Mereka akan kerja setelah pulang dari gereja. Kenapa? Karena udah bertobat, udah kita gembalakan. Ini tugas. Supaya apa? Supaya nanti Natal Desember penuh ini gereja ini. Amin. Oke. Yang terakhir. Yang pertama tadi pergi ya untuk mencari jiwa. Yang kedua rukun. Yang ketiga perkatakan firman Tuhan Yosua. Yang keempat tadi gembalakan kalau kita mengasihi Tuhan. Yang terakhir kita buka Roma 12 ayat 11. Ya, aku minta tolong David kan namamu? Ya. Sama-sama kita baca di atas ini. Sabar, ya. Yang terakhir ini bangkitlah dari kegagalan. Roma 12 ayat 11. Ya, sabar. Yuk, 1, 2, 3. Janganlah hendaknya kerajinan kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layani Allah. Amin. Wah, saudara, saya ini nggak punya talenta. Ya, ada talenta. Gitar nggak bisa, drum nggak bisa, laptop nggak bisa, vokal nggak bisa, nari nggak bisa, tukang nggak bisa. Kalau saudara enak, saudara, ya bisa tukang, ya bisa perbaikin elektronik, ya bisa dagang. Saya jualan goreng, nggak laku. Jualan bakso, nggak laku. Ya, jualan apa lagi? Makanan, apa nama saudara? Ikan gurami manis. Terus apa lagi? Babi kecap. Terus apa lagi? Ayam panggang kampung. Saudara, saya online kan, sudah saya masak, nggak laku, makan sendiri. Saudara, apa talentaku nih Tuhan? Saya hanya punya ini, ayat ini saya punya. Ya, saya hanya punya semangat, saya hanya punya rajin. Rajin apa? Rajin berdoa. Rajin apa? Rajin cari jiwa. Rajin apa? Rajin khotbah. Rajin apa? Rajin ke ladang. Semangat. Ya. Semangat berpikir positif kepada siapapun tentang apapun itu. Ya. Karena apa? Karena pikiran kita juga mempengaruhi. Pikiran kita itu akan jadi berkat atau tidak, itu akan mempengaruhi. Hati kita juga akan mempengaruhi. Kalau bisa, berpikirlah bagaimana musuh menjadi teman timmu, jadi sahabatmu untuk menyukseskan visi misimu. Apalagi teman,
Saya memikirkan gitu, musuh aja bagaimana kita buat jadi teman kita. Haleluya. Penting ini, bangkit dari kegagalan. Kenapa kita gagal? Karena malas. Karena malas. Kenapa kita tidak kaya? Karena malas. Maaf ya, kenapa kita bodoh? Karena malas. Kenapa kita sakit? Karena malas juga. Disuruh olahraga nggak mau, tidur mau, makan mau, banyak-banyak. Gitu kan? Orang malas banyak alasan. Alasannya pintar. Ya. Makanya kemarin saya bilang di rapat, pada pulang, ini karena kesibukan atau karena kesombongan? Kesombongan atau kesibukan? Karena tipis. Nah, orang malas itu juga menurut saya sombong. Kalau menurut saya, sombong orang malas. Ya. Disuruh kerja nggak mau. Kan kerja tidur aja Tuhan berkatin kok. Sombong. Disuruh baca, disuruh kuliah, disuruh sekolah, disuruh baca buku, baca kitab, nggak mau. Aku kemarin udah baca kok. Sok pintar. Sok pintar. Gitu kan. Pokoknya malas itu menurut saya sombong. Jadi kita harus semangat. Ketika kita meningkatkan kerajinan kita, apapun ketika kita rajin, maka itu akan ngikutin berkat-berkat itu. Keberhasilan itu akan mengikuti, keberuntungan itu akan mengikuti, penuaian jiwa-jiwa juga akan mengikuti. Amin. Kita bangkit berdiri. Kita sama-sama kita akhiri firman Tuhan ini. Kita tutup dengan doa. Haleluya. Terima kasih Roh Kudus. Morala pasana karala pasana karala pataka. Puriala pasata karala papata karala pasana karala pata karala. Puriala pasana karala pata karala pata karala. Sembah Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Jesus. Bagimu segala hormat, bagimu segala pujian. Hosana, 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 Ya Abah, Bapa, ini aku anakku, seluruh Ya Abah, Ya Abah, ini aku anakmu, maka sesuai dengan rencanamu. Pakailah ya Tuhan, pakailah sesuai dengan rencana. Pakai kami ya Tuhan, pakailah sesuai dengan rencanamu. Mari Bapak Ibu yang mau dipakai Tuhan, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Jangan berdoa, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Haleluya Yesus. Tuhan, kami mau dipakai menjadi alat-Mu, mengerjakan keselamatan ya Tuhan, melakukan kerukunan ya Tuhan, melakukan ya Tuhan Yesus, memperkatakan firman Tuhan, melakukan mengembalakan jiwa-jiwa ya Tuhan. Dan kami mau bersemangat, rajin, bangkit ya Tuhan untuk menyenangkan hati Tuhan ya Bapa, menjadi bintang, menjadi berkat ya Bapa.
Terima kasih Roh Kudus, terima kasih ya Bapa. Berkati firman-Mu kami semuanya. Kami boleh dibangkitkan menjadi manusia baru sesuai dengan kehendak firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus yang percaya semua katakan amin. Silakan.